Apa kabar semua? Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang jujur saja luar biasa. Cerita tentang seorang pria bernama Talhah bin Ubaidillah yang hidupnya itu penuh dengan momen-momen yang dramatis sekaligus super menginspirasi. Oke, kita mulai dari sini. Ini adalah sebuah kutipan yang wow, kuat sekali ya. Konon ini diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad. Inilah misteri utama yang akan kita coba pecahkan bersama-sama hari ini. Pertanyaannya kan jadi begini, gimana ceritanya seseorang bisa dapat gelar syahid, orang yang gugur di jalan Tuhan, tapi dia masih hidup, masih jalan-jalan, masih bernafas? Nah, kajian kita kali ini adalah untuk mencari jawabannya. Untuk bisa benar-benar paham sosok Tolhah, sumber yang kami kaji itu menguraikan semacam, sebut saja, cetak biru kesuksesan para sahabat Nabi. Dan kuncinya ada di 3 sifat inti ini. Oke, kita bedah sedikit ya. Pertama, keyakinan yang mutlak. Jadi kepercayaannya itu 100%, gak goyah sama sekali. Kedua, keseriusan dalam bertindak. Maksudnya, kalau ada peluang berbuat baik, mereka langsung tancap gas, gak pakai nanti-nanti. Dan ketiga, keseriusan dalam menghindar. Komitmen penuh untuk menjauhi apapun yang dilarang. Nah, menurut sumbernya, inilah resep yang membentuk karakter-karakter luar biasa seperti Talhah. Sekarang, kita lihat langsung gimana Talhah jadi contoh nyata dari 3 pilar tadi. Kisahnya dimulai waktu dia masih remaja. Coba bayangin ya, usianya baru 16 tahun. Dia seorang pedagang muda yang berbakat, lagi dalam perjalanan bisnis jauh ke negeri Syam, yang sekarang kita kenal sebagai Suriah. Jauh banget dari rumahnya di Mekah. Terus, di tengah perjalanan bisnisnya itu, terjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Seorang pendeta tiba-tiba mendekati rombongan pedagang dan melontarkan pertanyaan yang mengejutkan. Sebuah pertanyaan yang isinya adalah sebuah nubuat. Disinilah kita lihat pilar kedua tadi beraksi. Keseriusan dalam bertindak. Dengar info sepenting itu, apa yang Talhah lakukan? Dia nggak mikir 2 kali. Bisnisnya, perdagangannya, semua ditinggal. Dia langsung putar balik dan ngebut kembali ke Mekah. Ada potensi kebenaran di sana dan dia harus mengejarnya. Dan benar saja, begitu sampai di Mekah, dia langsung cari sahabatnya yang paling dia percaya, Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, dia akhirnya bertemu dengan pria yang disebutkan dalam nubuat itu. Dan saat itu juga, tanpa ragu, Talhah langsung menyatakan imannya. Oke, sekarang kita lompat ke momen paling krusial dalam hidup Talhah. Momen yang memberinya gelar luar biasa itu, pertempuran Uhud. Suasananya tegang banget. Awalnya pasukan muslim kayaknya bakal menang. Tapi tiba-tiba keadaan berbalik total. Pasukan jadi kacau. Dan yang paling gawat, Nabi Muhammad jadi target utama musuh. Di tengah-tengah ratusan musuh yang menyerbu. Coba tebak, berapa orang yang tersisa di sekitar Nabi untuk melindunginya? Cuma 12 orang. Bayangkan betapa mencekamnya. Satu persatu dari 12 orang itu gugur. Sampai akhirnya, yang tersisa hanya Talhah seorang. Sendirian dia maju menjadi perisai hidup antara Nabi dan ratusan musuh yang menyerang. Dan lihat angka ini. Ini bukan salah ketik. Itulah jumlah luka yang diterima Talhah di tubuhnya hari itu. Lebih dari 35 luka. Kita bicara soal sabetan pedang, tusukan tombak, sampai anak panah. Salah satu momen paling heroiknya adalah saat dia menggunakan tangannya sendiri untuk menangkis pedang yang mengarah ke Nabi. Akibatnya, jari-jarinya putus dan tangannya cacat seumur hidup. Sebuah pengorbanan yang total. Karena aksi heroiknya itu, Nabi memberinya 2 penghargaan luar biasa. Pertama, gelar Talhah al-Khair, artinya Talhah sang kebaikan. Dan yang kedua, jaminan surga. Dengan kata lain, perbuatannya hari itu sudah setara dengan pengorbanan seorang syahid. Makanya dia dapat jaminan itu meskipun masih hidup. Nah, dari sinilah julukan syahid yang hidup itu berasal. Tapi tunggu dulu, kehebatan Talhah bukan cuma di medan perang. Sumber yang kami kaji juga menyoroti sisi lain dari dirinya yang gak kalah luar biasa. Kedermawanannya. Coba lihat angka ini, 700.000 dirham. Itu jumlah dirham, uang perak, yang dia dapat dari satu transaksi bisnis. Pada zaman itu, ini adalah kekayaan yang jumlahnya fantastis. Jadi, uang sebanyak itu tiba di rumahnya pada suatu pagi. Tapi bukannya senang, Talhah malah jadi gelisah luar biasa. Dia sampai nggak bisa tidur mikirin harta sebanyak itu ada di rumahnya. Nah, disinilah pilar ketiga tadi kelihatan lagi, keseriusan dalam menghindar. Bagi Talhah, harta segunung itu adalah godaan, beban yang bisa menjauhkannya dari Tuhan.
Jadi, dia putuskan untuk menghindarinya. Sebelum malam tiba, dia bagikan semua 700.000 dirham itu sampai habis. Gak ada satu keping pun yang tersisa. Sekarang kita sampai di babak akhir kehidupan Tolha, yang sayangnya berakhir tragis di tengah konflik internal yang terjadi di antara umat Islam. Begini kejadiannya secara singkat. Di tengah pertempuran Jamal, Ali bin Abi Thalib mengingatkan Talhah tentang sebuah ucapan Nabi. Seketika itu juga, Talhah sadar dia ada di pihak yang keliru dan langsung memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Tapi, saat dia sedang menarik diri, seorang ekstremis yang ingin perang terus berlanjut menembakkan panah dan membunuhnya. Sungguh akhir yang tragis. Jadi, kisah Tolha ini, seperti yang disajikan dalam sumber-sumbernya, adalah tentang keyakinan yang total, aksi yang total, dan pengorbanan yang juga total. Ini mau tidak mau bikin kita mikir ya, di zaman sekarang, apa sih arti dari prinsip-prinsip seperti itu? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah kehidupan yang begitu luar biasa ini, yang terjadi 1400 tahun yang lalu?